Tim gabungan segel kolam penampungan limbah. Polisi tangkap puluhan geng motor. Nikmatnya nasi goreng nenas. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Sucianisa, inilah Kompas Jambi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awal informasi pertama, Saudara. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi bersama tim unit Tipiter Satreskrim Polres Muaro Jambi menyegel kolam yang diduga tercemar limbah oli bekas dan minyak mentah di Desa Lopak Alai, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi bersama tim unit Tipiter Satreskrim Polres Muaro Jambi menyegel kolam yang diduga tercemar limbah oli bekas dan minyak mentah di Desa Lopak Alai, Kecamatan Kumpe Ulu. Selain itu, petugas juga menyegel mesin pompa dan alat berat yang berada di lokasi. Lokasi tempat penampungan limbah yang diduga mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 di area perkebunan kelapa sawit. Selain kolam, polisi juga memasang garis polisi, mesin pompa, dan 1 unit alat berat jenis ekskavator yang berada di lokasi. Di lokasi ini petugas menemukan jerigen di dalam kolam berwarna. Tindakan tegas ini dilakukan akibat aktivitas pengolahan pembuat aspal curah berbahan oli bekas dan minyak bumi diduga mencemari lingkungan. Kemarin kami udah turun verifikasi lapangan bersama tim Tipiter Polres Muaro Jambi tanggal 12 Juni 2025. Didapatkan ada kolam berwarna hitam yang diduga mengandung bahan LB3. Untuk kemarin juga kami sudah mengambil sampel di 4 titik, di kolam pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat itu dari kolam yang terdekat untuk pantau. Ada 2 kolam yang berwarna hitam pekat, itu yang kami dapati di sana. Kemarin itu di polis lain oleh tim Tipiter Polres, dan kami juga sudah memasang pelang di situ. Kabid Pengawasan Lingkungan DLH Kabupaten Muaro Jambi menegaskan pihaknya telah mengambil sampel limbah untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Polisi melakukan penyelidikan atas kasus ini. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jambi menyebutkan konflik agraria di Provinsi Jambi saat ini menempati peringkat kedua terbesar se-Indonesia. Meminta kepada Gubernur Jambi Al-Haris untuk peduli terhadap persoalan konflik lahan yang terjadi di Jambi. Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jambi menyebutkan konflik agraria di Provinsi Jambi saat ini menempati peringkat kedua terbesar se-Indonesia. Meminta kepada Gubernur Jambi Al-Haris untuk peduli terhadap persoalan konflik lahan yang terjadi di Jambi. Salah satu konflik lahan yang masih terjadi di Provinsi Jambi saat ini adalah sengketa perkebunan kelapa sawit antara masyarakat Desa Sogo, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi, dengan perusahaan PT Bukit Bintang Sawit atau PT BBS. Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, memberikan tanggapan terkait persoalan konflik lahan yang terjadi di Provinsi Jambi. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan cara untuk menyelesaikan persoalan konflik lahan yang terjadi di Provinsi Jambi. Dari 100 lebih jumlah konflik lahan yang ada, Panitia Khusus atau Pansus DPRD Provinsi Jambi baru berhasil menyelesaikan 21 kasus yang ada. Dalam penyelesaian konflik lahan ini pun Pansus DPRD hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Konflik lahan yang terjadi di Jambi beragam, mulai dari konflik lahan antara masyarakat dengan pemerintah hingga konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan. Pentingnya koordinasi antara pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten untuk serius dalam menyelesaikan persoalan konflik lahan yang terjadi secara persuasif. Memang konflik lahan ini ada persoalan konflik antara masyarakat kepada pemerintah, ada konflik masyarakat kepada perusahaan, ya, ada konflik juga antara kabupaten dengan, ya, artinya ada ketidakharmonisan juga kadang-kadang antara kewenangan kabupaten provinsi ini juga jadi persoalan.
Penyelesaian konflik lahan secara damai dinilai sangat penting agar kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama tidak dirugikan. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, musim kemarau sudah 2 bulan melanda kota Sungai Penuh, belum berpengaruh terhadap pasokan air bersih dan saat ini masih aman meski debit air sungai mulai menurun. Pasokan bahan baku air bersih belum terdampak signifikan. Musim kemarau sudah 2 bulan melanda kota Sungai Penuh, belum berpengaruh terhadap pasokan air bersih, masih aman meski debit air sungai mulai. Musim kemarau sudah 2 bulan melanda kota Sungai Penuh, namun belum berpengaruh terhadap pasokan air bersih. Saat ini masih aman meski debit air sungai mulai menurun. Pasokan bahan baku air bersih belum terdampak signifikan. Direktur Utama Perumda Tirta Kayangan menyebutkan pasokan air bersih masih aman meskipun debit air dari sejumlah sungai mulai mengalami penyusutan akibat musim kemarau. Sedangkan bahan baku air bersih berasal dari beberapa sungai di kota Sungai Penuh seperti Sungai Ampuh, Sungai Jernih, Batang Merao, dan Sungai Sangkira. Walau debitnya menurun, kondisi ini masih bisa dikendalikan sehingga suplai bahan baku air bersih masih mencukupi. Saat ini suplai air bersih yang didistribusikan ke pelanggan mencapai 170 liter per detik. Namun angka ini belum memenuhi kebutuhan ideal masyarakat yang diperkirakan mencapai 220 liter per detik. Secara umum berdasarkan pengalaman tahun-tahun kemarin, kalau musim kemarau memang sangat berpengaruh. Ya. Minimalnya kita kekurangan pasokan air lebih kurang 60% kalau kemarauan sudah panjang. Tapi sejauh ini, sampai saat ini, karena kemarau kita masih belum begitu panjang, kondisi operasional Perumda Tirta Kayangan masih dikategorikan normal. 1 bulan ke depan, insya Allah masih aman. Tapi ada sedikit catatan bahwasanya kalau kemaraunya sudah menyeluruh ya, karena kita ada beberapa IPA kita yang sumber airnya dari kabupaten ya, dari Sungai Batang Merao itu sangat berpengaruh karena adanya beberapa intake kita yang tertimbun material sedimen yang cukup tinggi sehingga itu agak menyulitkan petugas-petugas kita yang ada di lapangan ataupun di unit pengolahan tersebut. Perumda Tirta Kayangan terus memantau kondisi sumber air, berkomitmen menjaga layanan distribusi tetap berjalan optimal selama musim kemarau berlangsung. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, wali murid keluhkan sistem penerimaan murid baru tingkat SMA sederajat di Kota Bengkulu yang bermasalah, yaitu proses pendaftaran ke website hingga sulitnya akses memilih sekolah. Sejak pagi wali murid ramai mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Mereka mempertanyakan proses sistem penerimaan murid baru yang dibuka Senin pagi sudah bermasalah. Kebanyakan wali murid mengeluhkan sulitnya mengakses website resmi SPMB, mulai dari pendaftaran akun hingga akses ke pendaftaran sekolah. Wali murid mendatangi Dinas Pendidikan usai diarahkan sekolah untuk melaporkan langsung permasalahan ke panitia SPMB. Mereka takut jika terlambat mendaftar, anak mereka terancam tidak mendapatkan sekolah yang diinginkan. Sejauh ini ada 4 jalur pendaftaran yang dibuka, yakni jalur prestasi, afirmasi, mutasi, dan domisili. Pas mau masuk ke pilihan, kakak belum terkategori. Nah, padahal di pilihan itu kan kakak itu tidak terlalu wajib, boleh diisi boleh tidak kan kalau tidak wajib. Nah, kita tidak isi, udah langsung klik ke berikutnya. Ternyata untuk menentukan pilihan nggak bisa. Di sini kita kan udah mendaftar lewat internet kan, warnet. Cuma nggak bisa milih jalur, nggak bisa buka jalurnya, jalur aku. Nah kami kan jalur afirmasi. Websitenya DOR atau seperti apa? Nggak ngerti lah ibu, makanya kami suruh psiko. Sekolah daftar tadi di sekolah atau? Kami ke internet dulu, langsung mau sekolah, tanya sama sekolah, suruh ke sini, udah. Wali murid berharap permasalahan yang mereka alami saat mendaftar dapat difasilitasi oleh Dinas Pendidikan, sehingga mereka dapat mendaftar ke sekolah yang diinginkan. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, jemaah haji Kloter 4 Bengkulu meninggal dunia setibanya di daerah asal di Kabupaten Muko-Muko. Jemaah bernama Lipurwati ini meninggal akibat serangan jantung.
Kabar duka datang dari jemaah haji kloter 4 asal Bengkulu. Seorang jemaah bernama Lipurwati meninggal dunia setelah dipulangkan ke daerah asalnya di Kabupaten Mukomuko. Jemaah haji berusia 63 tahun ini meninggal setelah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Kecamatan Ipuh. Sebelum meninggal, jemaah sempat mengeluhkan kelelahan dan sesak nafas. Lipurwati dipulangkan bersama dengan jemaah lainnya. Sebelum dipulangkan, ia sempat mendapat pemeriksaan kesehatan dan dalam kondisi stabil. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kesehatan Haji, Lipurwati masuk kategori berisiko tinggi dengan penyakit penyerta. Ia didiagnosa meninggal karena serangan jantung. Selama operasional haji di Arab Saudi, kondisi kesehatan almarhum relatif stabil, tidak mengalami gangguan kesehatan berarti, hanya berobat batuk dan pilek saja. Setibanya di asrama haji, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh PPI Bidang Kesehatan, almarhum dinyatakan sehat, kondisinya stabil, dan layak untuk dipulangkan dengan bersama jemaah haji lainnya asal Kabupaten Mukomuko. Almarhum pada pukul 11.25 mengeluhkan sesak napas, dada terasa sedikit sesak, lalu dibawa oleh tim kesehatan haji Kabupaten Mukomuko ke unit gawat darurat Puskesmas Perawatan Ipuh. Kloter 4 yang tiba di Bandara Fatmawati Soekarno Jumat kemarin merupakan kloter terakhir Bengkulu. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutnya selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik. Antara lain, polisi tangkap puluhan geng motor. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.